Itu disediain Risma. Di airdrop teh naon. Kita akan melakukan satu challenge buat Edi. Ini bang serius tuh. Edi dan Sawenu Daeken, brother sister. Wah, kalau sudah menyapa kalian dengan brother sister, pasti kalian tahu bintang tamunya siapa. Ya, di Edanken kali ini kita kedatangan Ing Mary. Edi. Edan sih, Adil. Edanken ya. Edanken, Edi dan Sawenu Daeken. Ini kan jadi salah satu namanya jauh fenomenal maksudnya. Ini bentuk kekaguman, Bi. Naon? Kekaguman saya buat Edanken. Dalam artian saya suka ngikutin juga nya. Enggak benar sedikit, cuman emang panjang-panjang. Tetapi kenapa kalau panjang itu kalau yang cantik-cantik? Ya kan orang juga suka ngelihatnya. Kalau yang rumuk kayak sebutan dari gua hantu ini, coba kamu kan tinggal dikasih tenyom. Kamu tinggal dikasih tenyom di sini. Saya kalau masalah rumek dan masalah goreng patut itu kan relatif ya. Tapi kan kalau ini pemilihan acaranya luar biasa sekali. Jadi aing tepaduli anjing rek rumek, ini per kamera ada 3, ini buat kamu. Oh iya ini. Ini buat saya. Ini master. Ini luar biasa sekali. Apanya yang luar biasa? Kalau saya lihat tim dari Edanken ini, wah, anjing mahal. Oncis, luar biasa dong. Ini sangat mahal sekali, luar biasa. Kameranya ada, ini baru 4 ya, belum iya. CCTV 2. Ini maksudnya apa ini? CCTV tadi itu goblok. Kirain ya ini candidnya dari CCTV. Bukan, gitu kan, kontennya bagus ya. Syuting di Elephant Rose, silakan diminum. Oh manu, oh ini apa ini nama tempatnya di? Elephant Rose. Lah berarti hubungan aja Rosemary. Bener oke aja dipas-paskeun mah. Iya. Ing Mary, kamana wae Ing? Ada di maksudnya nya kewehnya dalam artian. Kan band udah nggak bisa jalan dong, nggak ada. Kalau dibilang jalan nggak jalan sih gimana? Oh terakhir dia launching Honda, anjis, edan. Rezeki. PCX baru. Bukan. Oh bukan ya? CBR katanya. CBR 150R. CBR 150R. Isor. Oke. Well, tapi itu keren ya. Virtual. Tapi cuma Rosemary. Ya, di masa pandemi gini mungkin orang-orang yang sudah merencanakan segala sesuatunya dari tahun-tahun sebelumnya untuk meluncurkan produk-produknya harus beradaptasi. Harus beradaptasi dan cara ngalaunching kena jika gitu. Ya maksudnya jadinya virtual. Tapi show must go on. Mas Bon. Iya. Tapi si Gatot ngomong kieu kamari ka urang panggil anjing aing di Saparua. Jero mobil. Terus anjing aing mau ngeband deui rek latih skateboard mah. Bener. Da wuhan band ge eta kumaha eta. Ini kayaknya jadi problema buat semuanya ya. Yang meureun anu tukang nyalon jadi pemain band balik dia jadi tukang nyalon meureunnya. Tukang nyablon. Jadi pemain band, nyablon deui gitu kan. Kalau Gatot roots-nya emang dari skateboard, ya kan. Dia sudah tahu diri bahwa umurnya sudah sangat berumur. Oh, geus kolot. Kalau berumur itu harus menurunkan ilmunya. Bener kan? Bener, supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Iya, jadi aja sekarang dia jadi pelatih skateboard PAUD. Maksudnya pendidikan anak usia dini untuk bermain skateboard. Anjing pajarkeun gampang relatif budak leutik. Emang gampang ngelatih skateboard. Tapi mantapnya buat Gatot ya. Saya juga masih ngelatih lumba-lumba. Jangan latih. Belakangan mah dia malah lebih banyak bermain bola. Itu mah biasa. Oh, hobi. Kan sama saya bareng di Bandung FC. Iya. Tapi aing geus dilatih main bal. Kalau di sini kan ada Mauro Icarding. Ya, kan? Kalau ini ada Bakari Sagni. Bakari Sagni. Saja Bakari Sanya. Nih Sadom. Sadom. Jadi sibuk sekali ya? Enggak juga. Ya. Itu kemarin motornya yang roda 5 itu apa? Pam! Saya lihat di Jalan Sunda, wek. Motornya bisa begitu itu. Itu rodanya 4 bukan 5 ya? Itu Adi Putro ya?
Bus, pajakan mana anjing. Kuder namanya. Kuder. Itu motor mana itu? Swiss. Ah, balik. Asli. Makanya bisa nepi ke Indonesia. Nepi tuh BMW motor Jerman. Oh iya, motor Swiss. Tapi itu emang saya lihat waktu kemarin seminggu kemarin ya kita ketemu ya. Ya. Saya dari belakang, saya pakai motor saya, pakai Vespa, saya liatin, ih jelema aja naon, eta motor naon gitu. Ih bentor gitu. Kenapa motornya kok bisa begini? Kamu belum cobain tapi lalu di perempatan. Ini kok ada yang nyembul ya? Di balik helm. Di balik helm kok ada helm lagi. Oh ternyata itu sahabat saya semuanya. Jadi brokoli. Itu yang kegeruan. Nah, sih coy itu. Oh, malah kayak maskernya, anjing hese mengenali orang. Jadi saat ini adalah susah. Kali itu anjing sih. Iya. Ternyata saya lihat emang suspensinya oke, motornya aneh. Dia tuh independen, halus, opan. Keren kata motor. Iya tapi kudu cobain lah. Berapa cc itu? 400. Makanya kamu cobain dulu. Kamu abret-abretan. Wah, saya kirain sendirian di jalan dia begini ternyata ada anakmu yang bungsu di ya. Di depan duduk. Bisa duduk juga di situ ya. Itu disediain risbang. Risbang. Emang lega weh tempat dia. Iya, bisa Jojo Dog yang masuk ya situ. Mantap. Asik tapi asik itu motornya. Kuder ya? Kuder. Iya siapa ya? Swiss. Kuder yang ngendarainnya kudet. Jadinya rudet di jalan. Tapi sibuk ya. Pesona 3 kumis apa? Apaan? Pesona 3 kumis yang belakangan ini menghiasi Instagram kamu. Kalau ini udah mulai serius ya? Enggak. Antep sama iya mah. Aya di dia tapi dah ajang-ajangan Oh iya ngeunah. Ngeunah lah. Tah sia mah sok aneh-aneh da. Kejo dipalintkeun dina solokan. Eta video eta edan. Pesona 3 kumis. Pesona 3 kumis itu saya emang punya konsep. P3K, pesona 3 kumis. Corona udah ulang tahun ya. Berarti sebelum corona ya. Emang saya banyak sekali berbagai macam produk dari UMKM yang ternyata saya ada sedikitnya available lah. Maksudnya ada keterampilan secara tidak langsung atau bakat untuk bisa mempromosikan sesuatu. UMKM utamanya. UMKM. Kamu UMKM kan? Apa itu? Usaha maneh, kumaha maneh. Banyak sekali produk-produk yang ngirim minta alamat rumah saya kasih, ada makanan, ada review lah pokoknya mah, nge-review. Iya, pokoknya nge-review. Ada alat rumah tangga, sampai daster saya review. Karena saya kalau bobo enak pakai daster. Hiliwir, Bro. Ternyata menjadi seorang ibu-ibu wanita itu enak kalau bobo ya. Gak hiliwir. Untung tadi salah oge. Lain jadi eta di jabatinnya makan naon? Nah, ini banyak nih yang ngirim. Loh, kok semakin banyak juga yang secara tidak langsung saya promoin. Besoknya datang lagi makanan, berbagai macam makanan. Nah, masuklah ke masa pandemi yang menurut saya kok semakin sini yang ngirimnya semakin beragam orang-orangnya. Beragam seperti apa, Di? Biasanya beliau itu adalah seorang vokalis. Biasanya beliau itu adalah seorang manajer. Oke. Biasanya beliau ini seorang pekerja kantoran dan lain-lain. Kok sekarang pada dagang makanan? Oke. Oh, ini jadi satu fenomena menurut penilaian saya. Bukan fenomena mereka belajar jualan. Tapi emang karena kebutuhan juga kan? Ya. Sampai akhirnya makanannya ternyata yang saya jujur, mun teu ngeunah. Mun ngeunah. Kalau ini sedang gitu kan. Ternyata makanan dari orang-orang yang tadi saya sebutkan itu enak-enak Di. Dan ini cocok untuk diperjualbelikan. Oke. Dan ini buat konsumen, maksudnya buat konsumen atau netizen di luar sana, ini harus aman tahu. Dan safe dan nikmat untuk dimakan, untuk dikonsumsi, begitu kan? Dan selain saya membantu proses jualannya, ternyata ya cukup
bisa memberikan sesuatu, terutama materi lah untuk selama pandemi kemarin buat mereka yang mulai berjualan seperti itu. Dibanding itu kan kemasannya juga bagus tuh, bersih-bersih, kotaknya bagus-bagus, kardusnya, desainnya bagus. Padahal di dalamnya hanya seblak doang, misalkan ceker doang, tapi dengan kemasannya itu kan nimbulin imajinasi mereka untuk bikin satu produk menjadi berkembang. Nah, dari situlah muncullah Pesona Tiga Kumis. Ide dari saya, oh ini harus bisa lebih besar, jangan saya aja. Ini produk-produk dari teman-teman ini harus bisa lebih dikenal lagi, nggak lewat saya aja. Makanya saya mengajak kakak saya kan, Kang Budi Iyeng, dan juga ada si adik si bungsu Willy preman pensiun, untuk mereka bisa merasakan rezeki yang saya dapat. Mereka tuh langsung oke, Ing, go. Yuk, nih saya punya konsep nih. Kita review nggak hanya makanan. Gimana kalau produk-produk lain nih kayak clothes, apapun misalkan lah, streetwear, sepatu atau apapun itu. Tapi saya kepikiran juga, punya ide juga. Gimana kalau kita reviewnya bukan hanya produk? Gimana kalau ada yang punya jasa? Jasa pijat. Misalkan gitu kan? Plus. Kalau gini, kalau min gini gitu ya. Nah Pijat, gitu, ada yang jasa bengkel, bersih rumah kan. Karena Kang Budi Iyeng sudah berpuluh-puluh tahun kan dia hidup di dunia otomotif, kita salurkan. Maksudnya juga. kolot, Leuwih ti kolot lah. Jadi salurkan juga ilmunya tentang otomotif, pengetahuan tentang mesin, tentang motor dan lain-lain. Ya. Bisa dijelaskan juga, jadilah sebuah konten kan jadinya. Oh gimana nih? Berbagai konten ini disatuin di dalam satu konten ini. Akhirnya bagus yang 3 itu, Ing. 3 itu bagus. Nah, kenapa saya pilih Nah, ini kumisan anjing, Mang Iyeng. Karena banyak sekali netizen yang bilang kalau kita mirip adik kakak. Secara tidak langsung, idenya langsung dari netizen. Ngerti nggak? Ya lumayan lah, mana Pak Kasep malah. Ya, gitu ya. deh. Oh enak ini keju. Dari tadi kamu makan kentangnya ya, belum pakai keju ya. Ini yang paling enak. Bukan untuk dimakan. Oh itu mah kaktus. Tahu aja dari situ. Akhirnya banyaklah produk perusahaan atau teman-teman rumah makan yang pengen direview sama kita. Bagus. Yang pengen didatangin langsung sama kita. Secara bagus. tidak langsung ada support juga dari teman-teman yang mengerti akan dokumentasi. Seperti teman tim dari Edanken ini kan. Mereka punya kamera, mereka punya clip on, mereka punya bla 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 ngedit dan lain-lain. Sedangkan kita kan orang-orang ortodok yang beleguk gitu. Ya sudah, kita lu kali. Si P3K ini hanya mengerjakan dan ada teman-teman yang ngeberesinnya untuk bisa diliatin ke netizen semuanya. Dan ternyata responnya bagus, Di. Alhamdulillah. Nah, Di, ini udah berapa episode, Di? Berapa ya? 14. Luar biasa. Siapa aja coba sebutkan sedikit. Bisma Smash. Si Bisma. Si Bisma gangster. Ojek. Kalau. Selamat deh. Mayarkeun nya geus. Nah, si Bisma gangster. Kan dulu gangster dia. Baheula. Sampai jarinya kehilangan sedikit katanya ya. Eta mah dibegal. Oh, dibegal. Si eta mah teu bisa ieu. Nah. Harus begitu. Dap leungit. Jadi mun kitu teh, tapi cek awena cenah. Si Bisma berarti mah ngorong gitu. Kieu tah. Setengah tuh teh abus atuh kumaha anjing. Si Bisma. Gitu. Terus naon mun ka awal. Gete cenah. Genya cenah. Ing, nah genya sih ing. Goblok Mana kudu nyobaan Jepang. Goblok. Genya ujungna. Hah? Genya. Oh, maksudnya genyal tuh satu buku ya. Dia kayak yang pernah punya utang sama mafia, jadi sama Yakuza ya. Kamu ada kesalahan gak bayar kemarin baygon.
Baygon bayar. Kasbon aja ke warung. Si Bisma, Alia Francine, Danis Francis, mana? Ini pokoknya mah Frans gitu kan. Oke lah ya. Ip, dari mana si Andre? Si Andre undang. Ting si Andre undang ulah. Undang, kan wayah namanya siap ditomak. Udah banyak lah, ada pacarnya si Bisma juga udah. Oh, Bisma punya pacar? Punya dong sekarang. Nutak terus nggak Ceweknya geli itu teh, itu iya. Nah, kalau balik lagi ke pesona tiga kumis, ada yang disebut keluarga tiga pesona, itu apa? Nah, kalau keluarga tiga pesona itu kan mungkin ada akhirnya larilah ke sisi bisnis, ya kan? Tadinya kalau pasti kamu dari awal juga mikir bisnis. Enggak. Kalau ngaku dong, ngaku. Enggak, kalau awal kita lebih ke passion. Bohong. Pengen ngebantu juga kan? Tidak. Karena tuntutan zaman, tuntutan keadaan, tuntutan kondisi yang kita mengharuskan untuk bisa lebih produktif. Oke. Salah satunya kreatif adalah lah pokoknya ya. Banyak kekosongan nih saya dari band nih, ya kan? Yang biasanya punten lain sombong. Tiap minggu saya nggak ada di Bandung. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun ya. Apalah kami oke. Pasti, kamu bulan puasa banyak kurang ya. kan. Jalan-jalan lah, jalan-jalan gratis menghasilkan dan menghibur banyak orang melalui band gitu kan. Nah, sampai akhirnya pandemi yang merubah kita bukan 180 derajat nih. 180 hiji lah. 180. KDS mata. Nyala segitu bukan apa. Hidup kita berubah yang tadinya biasanya kita menunggu tanggal merah. Kalau sekarang tanggalnya merah semua. Betul kan? Tapi pendapatannya enggak sama sekali. Iya. Tanggal merah kan biasanya saat pandemi duit unggul. Iya, kalau ini kan kita mengharuskan kita untuk lebih produktif. Tanggalnya merah terus tapi duitnya Kan mimiti pandemi mau aduh enak libur nih. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, sebulan. Lebih sepoe liar. Aduh. Pak tarang bosku. Aduh tabungan, aduh dan lain. Nah, itu kan dituntut jual kita. Itu aing mesti pegang barang jual aing. Oh nya? Edan. Mesti pegang barang jual. Edi itu teh. Tong boro Edi atuh. Kumaha Bill Gates. Apa Bill Gates? Tong boro Edi atuh. Omes we barang jual. Oh iya. Mantapnya. Komodisi Bernie itu. Gitu kan lebih produktif. Sampai akhirnya ada banyak waktu luang. Saya harus berpikir nih seperti apa nih. Waktu-waktu yang kosong ini harus dipergunakan juga. Terutama kalau teman-teman menganggap saya seorang public figure atau seorang talent, saya harus berbuat sesuatu. Sedangkan kapasitas saya untuk berbuat sesuatu itu terhambat. Terhambatnya apa, Di? Saya balik lagi ke diri saya sendiri bahwa saya orangnya adalah seorang yang itu teh, nu teu ngarti kana gadget teh. Ya, kudet lah. Kudet atau non disebut teh? Nu teu ngarti kana gadget teh. Ya old school lah. Gaptek. Handphone saya pintar, tapi saya kurang pintar. Makanya saya sering nanya-nanya, di airdrop teh naon? Nah, anjing. Tapi saya jujur. Salila dong. iPhone teh ngarti airdrop. Aduh, Gusti. Eta di save leguk. Oke, di save, di capture ku aing. Ai save teh kumaha anjing. Itu jujur, saya jujur. Saya jujur di sini Duncan ya. Karena saya orangnya gaptek. Nggak tahu cara nge-save seperti apa. Malah di capture. Itu contoh kecil. Nah, akhirnya keluarga tiga pesona. Nah, ini produksi akhirnya produksi lah. Tim produksi ngasih tahu seperti ini gini. Ya jalan lah. Ada yang adalah mereka di say hi. Iya, dari 301, teman-teman 301. Teman-teman 301. Swallow. Dan juga ada sahabat saya yang sebelum pandemi teman dari bola juga namanya Mang Ridwan. Dia adalah admin dari Info Bandung Kuliner. Oke. Info Bandung Kuliner. Yang notabene Info Bandung Kuliner kliennya banyak. Oh iya pasti. Ya, terutama dari bidang makanan. Iya. Karena Kang Ridwan tahu karakter saya. Saya mau cek bahasa Jerman teu bauan.
Saya kita bawaan juga. itu maksudnya ke segala makanan saya masuk. Makanan apapun saya hajar gitu. Bener. Ya kan? Jadinya dia tahu karakter saya seperti itu dan suka sama karakter saya seperti itu. Oh, ini bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Itu menurut penilaian dia, bukan saya ya. Nah, sih menghasilkan juga kumaha aing mah asa kieu anjing jelema teh kampungan heueuh kitu nya. Naon disebut teh anu tedek cicing teh? Tedek cicing, cilingan. Tah, paciling non eta? Lain. Pecilinan, pecicilan seperti itu. Kadang saya kalau lihat dari media tempat motor. makanya kalau teman-teman yang ada follower saya di sini yang ngeliatin di medsos saya, kalau dilihat dari Instagram terutama, itu saya nggak dibuat-buat di apa yang saya lakukan ya saya lakukan, nggak pernah dikonsep kadang-kadang. Nah mungkin orang menilai ada segi bisnisnya apa yang saya lakukan, makanya saya kadang-kadang kalau ngepromoin sesuatu itu nggak harus ini dia deterjen harganya sekian, mengandung sekian, entah gitu kan. Kalau saya kan kadang-kadang mengiklankannya secara Mana weh? nyeseh di balong gitu ya, nyuci gitu. Nah ini ternyata kelihat deterjennya. Jadi apa namanya teh? Soft selling. Soft selling. Kan ada yang hard selling, kalau saya orangnya adalah soft selling. Nah, Info Bandung Kuliner ini ada menilai sesuatu dari saya, oh ini keren nih kalau kamu mempromosikan duren secara heading misalkan ya. Mungkin duren secara di juggling gitu ya. Enak. Sedikit bonyok. Oke. Nah, itu sampai akhirnya banyak klien dari Info Bandung Kuliner yang tertarik untuk bisa dikerjakan bersama P3K. Bahkan waktu sebulan 2 bulan ada jadwal sebulan penuh di. Sedangkan kita seminggu sekali misalkan syuting ya jadi untuk duit, produk jadi uang, maksudnya adalah buat bensinnya kita, makannya kenyang, kita review jalan-jalan juga, misalkan kayak kemarin ke Maribaya Resort kita datang ke sana udah capek nih riding motor, asik dimanjakan dengan makanan, dengan pemandangan, dengan tempat santai seperti itu kan. Itu mungkin jadi nilai plus juga buat kita dan mudah-mudahan kita bisa membantu juga apa yang kita lakukan buat ngepromoin tempatnya seperti itu bahkan dari syuting seminggu sekali malah diminta untuk jadi seminggu 2 kali. Saking jadwalnya oke. Gitu. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu ke sini loh. Oh ya kalau sekarang kan padat kan. Kalau sekarang kan lagi santai. Kan ini itu tahun kemarin nih. Kan tahun ini belum. Kan ini tahun baru nih. Biasa. Januari Februari perencanaan, akhir Februari mulai gojeng. Tapi ternyata sekarang produk-produk dari berbagai corporate, dari produk atau dari apapun itu sudah mulai ada tajinya nih, ada meleknya. Mereka sudah mulai berani juga. Mungkin pembelajaran dari tahun kemarin yang bagaimana cara mempromosikan sesuatunya lebih safety ya, dengan pro kontrol dan lain-lain. Dengan apa? Pro kontrol. Protokol dia. Jalan-jalan pro kontrol. Nah gitu jadinya. Jadi bedanya itu yang tadi P3K sama keluarga 3 Pesona. Nah ini setelah jalan di channel YouTube-nya Pesona 3 Kumis P3K, lalu ada ketertarikan nih dari berbagai produk. Ini ada segi bisnisnya nih. Oh, kalau ternyata segi bisnisnya adalah ngakalinnya adalah ada beberapa produk misalkan baju nih, atau wear lah. Kita nggak pilih-pilih nih gimana penawarannya. Mungkin si produk itu langsung menghubungin, mulailah ada terbentuk manajemenan. Oke. Orang yang nge-handle gitu ya. Si produk ini mulai menawarkan gimana kalau dengan P3K kita mau mengiklankan sesuatu, tapi bentuknya bukan kayak P3K. Kalau P3K mah udah kan ada channel YouTube-nya. Kita bakalan ditampilin di channel YouTube-nya produk tersebut. Gitu. Mulailah berpikir, ini apa ya? Jangan sama nih. Oke, misalkan baju. Ya sudah, kita pakailah baju itu untuk riding. Kalau itu mah lumrah kan, udah biasa kan. Kayak di motoran pakai baju itu kelihatan sama netizen. Nah,
kalau ini gimana nih, garing atau gitu doang mah. Kan kita dituntut untuk berinovasi, untuk lebih ngepromoinnya cara kita tapi menarik gitu kan. Gimana kalau dibikin web series? Ya kan? Oh, keren juga tuh, belum kita coba. Opera sabun, anjing, misalkan gitu. Anjing, opera sabun. Goblok anjing. Cokbun atau anjing. Akhirnya ada dibikinlah timnya untuk ngepromoinnya seperti apa. Ada scriptwriter yang langsung dari teman-teman dari Net TV. Ini cocoknya P3K ini seperti ini opera sabunnya gitu. Nah, kalau kita ya cuman duduk manis. Ikutin Lalu aja. kita baca skrip. Sudah. Selanjutnya kita kembangkan dengan bakatnya kita masing-masing. Apalagi si Willy kan punya bakat untuk bermain film, ya kan, di permen pensiun. Mang Ieng, seorang sineas kan, dia kan, sinetronnya juga iya, banyak, ya kan, Rindu Suara Adan dan lain-lain kan. Nah saya nih paling Rindu Suara Aban. Kalau saya kan, makanya saya mau berterima kasih sekali sama Edi dan Edan kan. Kenapa tuh? Ingat kan, saya kan diajakin main film kita dulu bentar. Anjing, iya kan? Jesse Dudung. Jesse Dudung. Itu film apa film ya? naon eta? Cinta Malaikat. Eta bener-bener Cinta Malaikat. Ya sama siapa ya kita? Fahri Albar. Oh ya bener kan? Eta anjis. Mantap ya. Itu ada filenya nggak? Jika ada grup WhatsApp layak kan ya? Iya, nah nanti itu cari ya. main film di situ. Ternyata produksi film itu saya banyak belajar juga dari beliau, dari Edi. Ternyata begini. Walaupun scene-nya hanya sedikit, tapi ada. Tapi syutingnya sepoyan. Ya begitulah syuting film. Iya, begitu. Sampai akhirnya setelah dari Edi, mungkin ada sedikit promo juga dari saya. Saya pernah bermain walaupun hanya secuil. Akhirnya ada tawaran juga film-film di kayak, mantep. Kayak Yowis Band kemarin saya ada beberapa scene. Udah keberapa? Dua kalau saya kemarin kedua. Terus ada juga diajakin sama Ayah Pidi Bayi. Iya. Bukan Dilan tapi Dahlan. Bukan, ada Cowboy Kampus dan lain-lain. Ada sedikitnya pengalaman dari saya untuk bisa bermain film. Kita tuangin lah bakat kita bermain film di sebuah web series. Gitu. Jadi ternyata asik ya, dan ternyata tanggapan atau dari netizen malah mereka sedikitnya ada yang kecanduan untuk nungguin episode berikutnya dari keluarga 3 Nah, mereka nggak sadar bahwa kita adalah mempromosikan barangnya, ya kan? Begitu kalau ngobrolin itu keluarga 3 Pesona. Mantap, tapi sejak bertemu dengan Pesona 3 Kumis ini si Iing jadi memotoran wae. Nah, ini baheula ge geus memotoran sih, pakai tanu aing. Aing mah euy. Atulah. Karena sering meureun memotoran sampai akhirnya ada komunitas juga ya dia. Ada produk juga dari motor yang seneng kayaknya dipakai oleh flower generation seperti saya. Anjing aing teh. Aing kurang flower generation kumaha. Kalau ini kan helmnya gede. Kuat gitu kalau motornya. Wah, gini. Kalau saya ini nih anginnya kalau begini. Anjing goblok. Si sok sieun ngajeng. Mana tinggal Instagram bergerak sekali udah ngajeng ka dieu kahandap. Woi. Astagfirullahaladzim, balik ke mana, Jang? Astagfirullah. Woi. Waduh. Gusti. Woi. Power anjir. Kalem tong Kang Ajeng. Kalem. Kalem. Akhirnya ya ada motor-motor yang pengen juga gitu, komunitas-komunitas motor yang mengundang juga. Emang motoran sih baheula dari dulu juga motoran, senang. Tapi makin kesini makin kental kayaknya. Iya, karena saya jujur aja pria yang lebih senang atau jalurnya atau yang lebih mencintai motor daripada mobil. Saya tipenya seperti itu. Dari karena kecil. Dulunya dia pakai kemeja rapi, celana rapi, naik motor keliling Bandung. Dia mau maaf. Dagang naon nih ngerti? Biasa dagang duit. Dagang asuransi. Geus teu nama. Udah 8-9 tahun saya kerja di sebuah bank swasta. Bank gitu. Bank swasta. Bukan Dan itu saya bukan jadi asuransi. pemain band juga ya. Iya, asuransi bukan. Apa yang kamu dagangin? Produk-produk perbankan itu.
ada mungkin ada benang merahnya juga di. Saya pikir teh asuransi itu teh. Enggak, Bang. Oh, Bang. Saya bekerja di sebuah bank swasta untuk mengurusi mikro di. Oh, Mikro yang ternyata ada mengurus benangnya. juga UMKM, usaha maneh kumaha maneh eta. Saya banyak bebelesek juga sama partner-partner saya ke daerah-daerah nih, ke gang-gang kecil, ke Kamu produksian-produksian perlu kecil. modal nggak gitu? Nggak nawarin, malah saya yang ngecek. Oke. Setelah ada mandat dari kantor, Atasan, ini perusahaan ini, produksian Usaha ini kamu, silakan kamu survei. Rantep. Anjing, ngeri anjing. Dia bahaya anjing Angin. Tuh kudu ngagulitik oke goblok. Nah, punten Si itu mah refleks kiper. Mana si striker tapi. Striker Ajis. Ngeri ya buat Bandung FC ya. Itu ada bekal masa lalu juga ya. Iya. Itu produk bank gitu teh. Iya, disurvei lah. Misalkan Majun, benang-benang. Atau Rongsok Kardus. Atau tukang bikin siomay kering. Atau misalkan lobster. Mana tuh lobster di Bandung? Lobster anjing korupsi teh aja gitu. Nah, misalkan seperti itu saya datengin sendiri. Itu jadi satu pengalaman unik juga. Ketika itu 8 tahun saya bekerja, 8 lebih lah. Itu ketika posisi saya menjadi seorang band juga di. Iya. Dia keluar kota dan lain-lain, tapi saya kerjaan sehari-harinya adalah bekerja di sebuah bank swasta. Nggak banyak orang yang tahu di. Saya tahu. Nah, mungkin kayak sebagian ya maksudnya seperti itu. Karena kenapa saya bekerja seperti itu? Karena saya tipe orang yang kalau diem malah jadi sakit badan. Itu bisa cicing we sing mah. Iya, harus harus gerak gitu. Iya, harus gerak. Makanya Bandung saya puterin lah setiap hari, Senin sampai Jumat ya, office hour. Sabtu Minggu luar kota. Gitu. Band. Nah, jadi ada UMKM-nya nih, lihat kesedihannya seperti apa dari usaha-usaha UMKM. Kalau saya jujur, kalau waktu bekerja seperti itu, Bu, ini ada menguntungkan dan ada tidak menguntungkannya. Pak, ini kalau Bapak begini, nanti bakalan Bapak begitu. Misalkan gitu kan. Enggak saya ini, harus kamu. Enggak. Nah, jadi ada sedikit concern juga buat usaha menengah, buat UMKM untuk bisa diselamatkan. Nah, mungkin ada benang merahnya ketika bersama P3K. Ayo kita bantu juga lah gitu. Tapi P3K unsur jalan-jalannya juga nggak sedikit ya pasti, selain nge-review makanan, tempat atau apapun. Selalu ada unsur jalan-jalan motoran. Betul, kayak terakhir kemana Ing? Sama bisa disebutin ya, mungkin waktu itu. Bebas. Edi juga kan dapat kan? Yang sama BJB. Oh ya? Ya kan? Ke Subang. Juga, ya? Iya, ke Subang. UMKM ya? Ketiga tempat itu kan. Ya, Gue balas. Oh ya, Bang Saswi, saya Ferry Mariati. Kang Dul juga, Abah Dul dan P3K. Oh. Ya, begitu. Budi Dalton. Oh iya. P3K. Terus kemana itu jalan-jalan terakhir? Ya itu ke Subang belesok itu, Subang jauh itu. Pakai motor non? Saya mau pakai yang Triumph. Yang 1000 cc kan. Motor Inggris Ing sekarang apa? Udah ada belum? Udah dijual. Ya ngebangun lagi lah kan Edi. Ngincer non? Lagi ngincer apa? Lagi ngebangun. Apa? Lagi bangun Dyna FXR. Ya. Harley. Iya, pengennya sih. Tapi Harley roots-nya kan Inggris ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Harley itu kalau nggak Sportster, Dyna. Ya. Son of Anarchy. Ya, keren. Son of Mahaji, cara kata Tapi dia hoyong, gaduh Harley. Ngan tahu gua dua tipe tahu gua pamit Sportster, Dyna. Terus ya. Terus hoyong. Ya, gitu. Well, Bang nama kawakan. Kalau Edi kan kalau ngobrolin motor, waduh, Birmingham small arms, apa lagi ya? Villiers katanya ya, ada VR. Itu merek mana? Biar mah Indonesia. Oh, kirain aku Bangladesh. Senang sih motor lagi Inggris. ngebangun Dyna sekarang. Iya, maksudnya kan udah mau kepala 4, kalau Edi kan udah
Apa maksudnya itu? Maksudnya lagi seneng-seneng apa ya, euforianya nggak sekenceng kemarin lagi. Sekarang lebih ke pengen agak nyantai karena kan motor seperti itu kan nggak daily, ya kan. Manya aing kudu ka misalkan ka Indomaret pakai Dyna misalkan gitu. Pakai Vespa we ka Indomaret mah. Ka Indomaret meuli pecin anjing. Ini kira enggak maksudnya. Sudah pecin ing? Henteu. Nah, tuh meuli pecin. Micin. Pecin. Bae anjing da orang Jepang kena pecin. Anggar palinter. Nyieuna kayak orang Jepang ing. Iya. Mana moto. Ing. By the way, mana main TikTok tuh? Anjing mana itu? Aing Enggak, maksudnya Edi punya TikTok katanya ya. Itu gosip itu betul berarti. Ing. Aji eta maneh kumaha cing jogetna? Ternyata joget. Ini saya BTS. Saya mau luruskan ya. Might. Might. Tidak selamanya TikTok itu joget. Oh, enggak ya. Enggak. Info dan lain-lainnya. Kasih tahu aslinya. Saya kan orangnya sekali lagi saya ngaku, saya kan gaptek deh. Saya nggak tahu. Saya baru mulai. Saya baru mulai. Memang begitu dibuka teh anjis. Aing gitu. Iya. Atau kamu ikutan bisnis yang nge-like dapat duit itu? Itu pas didalami anjir, iya tahun sih. Tapi ternyata pas gua lihat kalau pas traveling gitu ada yang kategorinya traveling atau tourism atau apapun lah. Oh, bagus juga. Karena dia kan videonya tak 3 detik bagus. Ke motoran, ke traveling anjir tinggal aing kapalan kieu. Iya. Oh, kalau ini kapalan gini gara-gara kamu sering semule. Tapi kan gitu ya, kalau dilihat ini saya sebagai orang gaptek dan orang awam. Jujur, kalau di-explore misalkan saya lihat orang-orang main TikTok. Untuk pria menarik. Oke. Lu Wah, kalian bujur di susu. Kalau belum suka nanti kikituan KB. Ternyata ada juga ketika saya lihat cari gua pengen beli rumah nih. Nah, ya kan? Ada highlightnya. Ternyata highlight tentang jualannya ternyata oh, bentuk iklannya bagus ya. Bagus. Ternyata di bawahnya kok ada TikToknya gitu. Oh, iya. TikTok bisa ngiklan. Iya. Begitu kan? Jadi kapan nih punya TikTok? Di Brokolis sudah loh. Kalau nggak joget semua kan? Kalaupun joget kan lu bisa. Gua mah pengen joget. Gua mah daripada ngelahun nggak jelas gitu. Apa ngelahun nggak jelas tuh? Kan orang-orang suka lihat ya, maksudnya yang di grup WhatsApp gitu, ada yang joget-joget. Gitu. Nah, daripada begitu gua mending geng. Ting. Kita tungguin TikToknya Ingmen. Aduh, aing eta nyeuna ka mana ka kelurahan? Ayo surat kelakuan baik aing teu baik anjing. Aing sieun parah mun kitu aing. Parah sih pasti mana emang. Kalau kita cermati dari Instagramnya udah hancur, apalagi TikToknya lu mah pasti. Atau mau gua hancurin aja di sekalian TikToknya. Ketika gua joget-joget ada biji. Kan keren anjing. Keren cemane goblok. Kan api-api mabok. Anjir sama Ing. Tapi enggak, kalau untuk saya nggak menutup mata, nggak menutup telinga juga, nggak menutup otak saya untuk kemajuan kan. Kita lihat, ambil sisi hikmahnya yang baiknya. Bener, adaptasi kita teh. Karena ternyata banyak juga yang saya dapetin, bukan mempromosikan aplikasi ini ya. Banyak informasi yang saya dapetin juga. Geus boga sih ya, can nyeun we hungkul. Can publish gitu. Inu aing. Lain itu kumaha caranya? Enggak, maksudnya ada informasi jualan ini. Iya. Dilihat juga ada kadang-kadang itu penilaian netizen ya. Kok ini kok ria ya gitu. Nolongin orang lain kok diumbar-umbar seperti itu ya. Itu balik lagi ke itu balik lagi ke penilaian kita individu masing-masing. Kok nolongin ini
pengen diekspos, pansos nih. Mungkin ada orang yang iri dengki nahi munkar juga yang seperti itu ya kan. Kalau gua mah keun wae tuh ini salah satu bentuk kreativitasnya seperti itu. Toh dia berbuat positif. Benar. Mudah-mudahan benar. Enggak hanya fiktif, ya kan? Tapi saya lihat ternyata saya telusuri ada kelanjutannya dari TikTok yang dibenarkan juga oleh akun pribadinya bahwa dia menolong si ini seperti itu. Itu aja sih. 3 kumis kayaknya P3K ini cocok juga bikin TikTok. Aduh anjing. Ya justru dari kerudetan itu. Iya, itu yang dijual kan yang rudet-rudet ya. Daripada lihat terus berita-berita korupsi ya. Karoblog anjing. Capek. Anjing janji anjing. Oh anjing. Goblok anjing bagi-bagi. Ajarin ya. Itu pakai email. Saya lupa email saya. Iya, oh, pernah dia curhat ke aing anjis. Bisa kan main di hack, udah bisa main game. Facebook aing di hack anjing. Anjing kan kayeuna. Bisa main game. Ada orang tipe nu teu nyimpen ieu password. Emang tong disimpan password mah. Maksudna diingetan lah. Ku Gusti Allah. Henteu, maksudna aing sok dijieunkeun ku saha gitu. Emailnya ini, passwordnya ini, ingat. Oke. Wah ini tanyakan, password aing non, cek batur aing, sia password sia, kan? Jadi kaing gitu kan, jadi we game hilang. Bahkan uang saya di OVO, Dana dan lain-lain hilang. Di apa ing? Diedankeun ini saya lihat beberapa kali episode. Iya. Kok nggak ada challenge-nya ya? Nggak ada, kita nggak usah lah challenge itu. Emang mau challenge apa? Gua mau challenge. Jangan. Enggak, gua mau challenge dulu sekali. Enggak, boleh nggak untuk di spesial edisi ini? Saya pengen challenge Edi. Apa tuh? Tapi diharusin ya. Tolong disiapin. Oke. Kita tunggu kejutannya. Nah, kan lu rajin banget di donor darah. Ya kan? Rajin. Sama Ais ya. Arsenal Indonesia supporter. Arsenal Indonesia supporter yang selalu rutin untuk bisa. Kamu Liga Inggris Ais kan? Arsenal kan? Ya. Donor darah ya. Berarti nggak takut sama jarum? Enggak dong. Udah sering tes juga kan selama pandemi ini? Nggak takut sama jarum? Enggak, udah. Dicolok-colok udah kan? Wah, kalem. Ya kan? 61 kali saya donor. Berbagai jalan, berbagai ribuan kilometer sudah dilakukan. Kalem, kan? Mobil juga kan? Yang ekstrim udah kan? Well. Ya kan? Mana tapi lebih ekstrim angker? Enggak. Challenge untuk ini kayaknya ditunggu-tunggu deh sama teman-teman. Masa sih? Edankeun. Masa sih? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Deal. Untuk episode kali ini teman-teman semuanya bakalan melihat sedikit saja, nggak banyak. Dulu pernah dicukur juga kan? Pernah. Sama Jangan nyuruh gua dicukur sekarang. Jangan. Pernah dicukur sama cancer ya? Untuk anak-anak cancer. Untuk anak-anak cancer, mahkota Edi dihilangkan kan? Pernah kan? Iya. Itu ridho dan ikhlas kan? Ikhlas dong. Lillahi Gua ta'ala. akan motong di. Jangan dong. Tapi untuk hari ini, gue balikin nih. Gue sebagai host ya. Perasaan gua yang punya acaranya. Iya, kan gue udah minta izin urusan. Oh iya. Oh, salah yang barusan. Iya. Anjis. Gue sebagai host hari ini, saya Ing Mary di Edan Ing akan memberikan sesuatu yang pasti bikin semuanya penasaran. Gak hanya di Bandung, Jawa Barat, tapi di Indonesia semuanya. Baik. Bagaimana Edi sebagai pemilik rambut yang sangat legend di Indonesia akan di mana coba alatnya? Nah, dicatok dikit. Penasaran kan semuanya? Nggak, ini nggak lama. Ini yang paling canggih ini. Semenit langsung panas, Bo. Bisa didapetin di salon kecantikan namanya Cantik. Ini harus dibasahin dulu nggak? Enggak. Ini yang benar dong. Ini 650, gua naikin jadi 750. Anjis. Ing, ini penasaran kan teman-teman semuanya? Kembali lagi keriting nggak dia? Iya dong. Muka lu nggak enak kan? Iya. Masa kagak? Kena air juga kan itu pakai es juga nanti keriting lagi. Kalau atau mau bawa kamu?
Biasanya itu untuk usia di bawah 40. Kalau yang di atas 40 tanda Nah, tanya. tunggu bentar. Bentar lagi juga udah anget ini. Nah, sebelum kita lari ke challenge buat Edi Brokoli di Edan Ing. Gimana kondisi keuangan? Aman? Buruk. Iya. Ya. Nanti Tapi banyak yang lebih buruk dari kita. Iya. Oh iya pasti. Amin ya. Bukan amin, banyak yang lebih buruk. Jadi kita jangan lihat yang Ya amin buat kita berarti amin maksudnya buat kita. alhamdulillah. Kalau gua belum amin di bagi duit nih. Edi ini wah mahkotanya udah putih-putih. 20.000. Nah, ini kayaknya Cobaan pertama. Oke. Cobaan pertama. kita akan melakukan satu challenge buat Edi. Ini bukan settingan, Bos. Ini bukan settingan ya. Apa itu kamu gitu-gitu? Ini enggak, ini atasnya nih. Enggak, ini sengaja dari tim dari Edan kan. Bohong. Udah bawa Waduh. langsung tadi ke Mahmud kecantikan. Mana apa wae nu gitu. Aing sok adinya. Oke. Jinjam mana aja. Nah, ini episode berapa? 14. Hari yang bersejarah buat saya dan juga Edi Brokoli dan buat teman-teman semuanya. Mahkota rambut Udah, Edi. syuting deui, Ing, berarti. Ya nggak apa-apa, tinggal gitu-gitu. Udah gitu-gitu, gini-gini. Catok Edi Brokoli dimulai. Itu pernah dipakai nggak ke rambut kamu sendiri? Nggak. Hah? Nggak. Tapi gue sering lihat sih. Diam ya. Diam. Oke. Diam di. Udah gini doang tuh. Tapi kan mana teu boga skill na, Ing. Nggak apa-apa ya, skill mau kemana dan rambut tau kayak eta aja anjing ngelin skillin ya mah. Goblok. Iya anjing, nah aing kudu nyangharpan unta. Unta. Ya, benar. Jadi ini buat terutama buat anakmu ya dia. Ternyata Bapak sudah pernah dicatok ya. Anjing anak gua mah masih lurus rambutnya. Iya, ternyata Bapak. Nah satu Ing tong serius teuing. Ente, seetik. Ing aing rek syuting deui ya. Iya, nyaho aing geus cicing we ku aing di dandanan melo we alus. Sugan kan bisa kanet TV. Goblok. Ternyata kamu kalau dicatok di panjang banget di. Enggak juga. Panjang Rambut ini. saya tuh renyek bukan Hah? banyak. Gua Bukan bayangin panjang. ini gimana jembut lu. Ini dia hari yang bersejarah. Dicukur udah, donor darah udah. Hari ini Edi Brokoli pernah dicatok oleh Ing Mary. Goblok. Anjir. Ing geus Ing, ieu Oke. bau hangit ieu euy. Iya, enggak. Teu kenal bauna euy. Ntar. Cicing sia teh. Tuh kan lucu kan? Lucu-lucu cek sia. Oh. Iya kan? Ah, ini dia hasilnya. Lihat mukaku. Sebentar ya. Si anjir. Jangan berbeda-beda begitu. Pokoknya nanti kamu siap mental ya gitu. Nah, lihat kan? Ini kayak bondon tepayu. Anjir, Ing, ieu garing di mall, Ing. Itu tuh lihat. Oke, sekian deh episode ke-14 Edankeun. Terima kasih Edi Brokoli. Iya, mantap kan? Dibeli dia yang gini, Di. Buat apa? Ini pertanyaannya kembali lagi ini enggak? Tuh kan bisa poni lempar, ya kan? Ramireznya rambut miring gak beres ya. Baru sekarang bintang tamu yang berhasil ngerjain Edi Brokoli. Oke, pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan dari netizen. Oh kan, lu teh engagementnya biarpun follow Instagram lu Gak pernah gua cek di emang di mana engagement, itu tunangan ya? engage. Oh. Oh iya. Engagement halus Iya, bener iya. Ing. Gimana? Nah,
jauh-jauh Tina Firmandeana jadi Iing. Oh, Firmandeana kan nama asli saya. Tadinya nama saya maunya Lionel Richie. Iing, nah. Iing Dari itu Firmandeana jauh banget jadi Iing. sejarahnya saya dulu waktu ini bukan di sini ya. Saya sekolah SMP di sebuah SMP di Dago sana. SMP Ketika di tahun Dago. itu banyak sekali pentolan-pentolan gangster Oke. di Bandung. Oke. SMP naon di Dago tuh? SMP 35 namanya. Di sebelah SMP, SMA 19. Oh, aya Jambetan. SMP di teh. Dago Pojik. Iya, pojok. Di situ jadi tahun itu angkatan saya menjadi pentolan-pentolan gangster hebat tuh. Nah, si gangster-gangster hebat ini emang selalu mau anjing nawarang. Terus gangster-gangster itu? Teman-teman gangster hebat saya ini emang kadang-kadang suka ngebully juga lah. Dulu di sekolah kan suka ada pembulian. Pasti. Yang merasa hebat, merasa gangster, kadang-kadang buat yang minoritas selalu dipinggirkan. Termasuk saya juga. Yang kena bully apa yang nggak bully? Yang ngebully juga. Karena saya bertemankan orang-orang yang Gangster. suka pembuli. Oh, oke. Di perpustakaan nemulah sebuah artikel koran yang sudah berumur, koran PR, Tapi dengan headline-nya, terbitan tahun headline-nya di depan, punten ini mah bukan menghina. Ada di situ beliau namanya Bapak Iing Solihin namanya. Orang yang sangat pendek sekali dan hitam, gitu. Termasuklah saya Saat itu. yang pendek hitam di SMP. Putong, mencet baru kayaknya putong. Gak cuman saya, Dasar ternyata banyak teman-teman satu SMP yang kecil hitam disebutnya Iing Solihin semuanya. Kabeh loba. Kabeh loba. Dari sekian banyak itu, puluhan orang itu, cuman saya yang nempel sama si Iing. Begitu, Pak. Jadi orang manggilnya Iing. Iing. Iya. Kalau Tapi itu kan suatu itu saat- hanya laki-laki. Tapi suatu saat kamu mengenalkan diri kamu ke orang tuh Iing gitu. Secara Berarti tidak sudah langsung. pride gitu. Iya. Itu hanya laki-laki. Hah. Kalau teman-teman perempuan semuanya yang cantik-cantik manggil saya sayang. Yayang. Sayang Manu, jalan sayang. Nah, begitu. Nempelnya di situ Iing. Kalau Mary-nya diambil dari band. Kapan album baru Rosemary? Udah kemarin, sebelum pandemi. Sampai Saya akhirnya menjus. promosiin itu mah. Iya, sampai akhirnya kan menjus. Nggak ada tour dan lain-lain. Ternyata tour mau beberapa kota kan, seluruh Iya, saya Indonesia. promosiin di DCDC ya. Iya, seperti itu. Makanya kalau bikin album lagi, ya yang kemarin juga belum beres. Seperti itu. Kita wela. Karena banyak sekali perencanaan Apa yang judul tertunda. albumnya? Letter to Friend. Letter to Friend. Begitu di. Lagunya enak-enak. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau nggak enak, dengerin aja dulu. Udah. Tapi sekarang kan bisa diakses, Maksa. bisa didengerin. Ya. Di Red Tube. Ing, kalau diajak main sinetron Hidayah, siap atau ditolak? Oh. Kalau diajakin sinetron. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Itu ada. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, Pak Ustadz deh kabeh, tolong deh Pak Ustadz, Pak Ustadz, Allah tolong. Kalau ditawarin, Ditawarin main sinetron Hidayah, hayang dak? ya pengen. Hayang nyaho weh. Cik, kunaon ka hayang mun hayang teh kunaon? Hayang nyaho, kumaha? Terus Kumaha proses syutingna? terus? Pas syuting ku aing diseurikeun kabeh. itu pasti prosesnya kan seperti apa seri gitu enak Pasti ya. bodor weh. Ekstorikeun ku urang mah kabeh. Itu sinetron Hidayah ya. Nah, oke. Nah, itu jawabannya. Ya itu jawaban kayak lu gua mah. Mau ya. Pasti segala sesuatu yang baru, yang menantang, saya tidak menutup mata dan telinga. Apa ya kalau saya bisa saya lakukan. Kalau enggak ya saya seri. Bagaimanapun sinetron Hidayah itu viral. Iya, yang Urang mah resep we dinu viral-viral. selama menghasilkan ya, nggak menghasilkan materi aja, tapi pengalaman baru. Nah, baru serian. Ya, Ing, your virtual girls. ngasih. Virtual girlsnya Abah Ing siapa? Indonesia siapa? Yang luar negeri siapa?
Baco. Ya. Baco. Kalau Gal Gadot, Ajis. kalau ngobrolin virtual girl karena banyak keismean mungkin ya dari explore. Walaupun saya dari explore. Saya nggak kalau boleh jujur di Instagram saya nggak ngefollow artis Indonesia. Nggak ngefollow artis Indonesia, nggak ngefollow artis pria Indonesia. Saya nggak ngefollow band Indo dan luar, enggak saya tapi kebanyakan teman-teman saya ya. Makanya walaupun saya suka bola, saya nggak ngefollow Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Iya, enggak. Nah, makanya saya nggak ngefollow artis-artis Bollywood. Ya, Hollywood dan lain-lain enggak. Cuman karena di-explore mungkin banyak sekali teman-teman ngarakus ya. Banyak sekali yang suka nge-like gitu ya. Cangcut, bokong dan lain-lain, makanya suka keluar ya di-explore ya. Itu nggak jawab tuh bisa langsung. saya bingung juga kalau nanyain virtual girl saya siapa artis TikTok. Neng anjing bukan bol yang susun halus. Eta virtual aing. Ganti we cepet semuanya. Mungkin ada Anya Geraldine ya, ada saha eta merek anu pemanas imah teh. Wika. Nya kan? Nya kan? Mudah-mudahan Teh Wika bisa ketemu sama saya. Saya akan jelaskan Wika itu apa. Wisnu. Nah gitu, saya juga nggak tahu sampai sekarang artis-artis sinetron siapa gitu ya. Kalau bule, bulenya. Ya. Itu saya teteh. Jawa. Yang saya lagi seneng yang agak sedikit tua. Lagi seneng ya. Bukan mengindahkan yang muda-muda. Iya. Kayak Anne Hathaway. Oh, Anne Hathaway ya. Anne Hathaway mah nggak tua-tua amat tuh. Cukup lah ya. Masih rapet lah. Nah kayak gitu-gitu. Tapi Anne Hathaway sih sharp. Ya kan berkelas lah. Kelas lah. Siapa lagi? Whoopi Goldberg. Jauh tuh. Sister Act. Sama itu, aduh seksi banget, mokongnya ludacris. Iya maksudnya kan gua udah bilang gua ngaku gua mah gaptek anjing kampungan, pecicilan dan lain-lain. Betul kan? Baik. Anjing. Jauh cepatnya. Data anjing. Keluarga atau band? Keluarga atuh. Kalau mesti kudu ngeband. Iya, keluar di Rosemary. Iya, bubarkeun wae sok. Ngeband atau memotoran nih? Sesuai kapasitas lah ngeband dulu. Itu lebih ke kayak kerjaan yang memenuhi kebutuhan. Skala prioritasnya. Iya, kalau memotoran masih hobi. Kalau ngeband hobi tapi profesional. Banyak menghasilkan. Karena dia mah pemain band profesional. Dia profesional seperti itu. Skate atau sepak bola? Sepak bola. Kenapa? Sebelum skate saya sepak bola dulu. Dulu saya sempat. Tapi kan kamu skate punker. Iya betul. Itu kan cuman hobi dari komunitas. Tapi saya dari kecil rootsnya. Balik lagi ke roots. Rootsnya mengbal. Mungkin ada teman-teman posisi para apa sih kamu teh? Hah? Posisinya apa kamu di mengbal? Saya asisten coach. Posisi kamu apa? Oh, master. Master. Posisi kamu apa sesungguhnya di yang di tentang permain bolaan kitman. Semua posisi saya suka. Tergantung kebutuhannya di mana. Paling kamu suka kalau sama coach kamu di tempat. Oh, goal scorer dong. Gila lo. Goal scorer, lu nggak lihat gua kayak gimana? Iya sampai nabrak tiang di muka gua. Biji gua kena tiang Iya, gitu di. Nama anak atau nama istri? Wah, gila lu. Gila lu. Nama durasi. Masih kurang lama, Ing? Hah? Masih kurang lama? Enggak. Kalau bisa ada obat, gua minta obat. Obat yang cepat keluar gitu loh. Iya. Body atau wajah? Gua. Body atau wajah? Lebih ke attitude. Iya, body atau wajah? Oh itu
kentang gua jatuh. Oh, ada di sini tadi. Oh, ini masih ada. Tadi saya goblok. Body atau wajah? Body lah. Iyalah. Kita ambil bijaknya aja lah. Body lah. Body ya. Setuju ya, sama kan sama gue ya. Mau body, mau jelek, mau bagus kan kita yang make. Ya kan? Awkarin atau Anya Geraldine? Saya teteh. Oh, Anya. Awkarin itu apa? Anu mana eta? Lintus sih. Sahana Alkalin. Jujur ya, gua nggak kenal. Ya. Dua-duanya nggak kenal. Tapi minimal gua tahu lu berdua Awkarin sama Anya Geraldine dari Explore. Terima kasih Explore. Ya kan? Ya, mudah-mudahan kita kenal, ya kan? Kalau gua makan kenteng bareng sama gua. Sama gua satu ini gua follow salah satunya siapa ya? Ah, Anya kayaknya yang gua follow sih. oh gitu. Gimana orangnya? Enggak, cuma gua follow di Instagram doang. Yalah. Nggak kenal juga. Mau cantik, mau kaya, mau gimana, rumah kita tetap kok nanti kuburan. Dah. Jadi tahu sih ya. Ingmari. Tuh kan kalau sama cowok kan sebentar durasinya. Ini lama. Ini lama. Kagak. Lama ini. Lu ada yang kemarin 3 jam itu yang pakai celananya yang begini-begini. Hah? Nanti kalian harus follow like. enggak. Oh, gitu juga ya? Iya. Follow, like, and subscribe. Tuh kan gue diajarin kan. Follow, like, and subscribe. Comments. Gue pakai S, comments. Ya. Edi Brokoli Channel. Edi Brokoli Channel atau berikutnya akan lebih edan lagi. Hashtagnya apa? Edankeun. Edankeun. Karena kalian bakalan mendapatkan sesuatu informatif, Ya. inovatif, inovatif, dan memberikan banyak pengetahuan anjing. Seger. Goblok anjing ulah ya bisa goblok. Oh ulah. Suka lain teh urang geus pake anak ya. Suga teh jang ieu kan Bukan, kan ngarah ciuman kuat. Nah, goblok mana ya ini? ya gitu Ketemu lagi di Edankeun berikutnya. Terima kasih Ingmari.